anak-anak sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Hari ini kita mau belajar bersama bagaimana memainkan alat musik ini yang dikenal dengan suling atau seruling. Bersama dengan saya, Kakak Yulianus, kita akan belajar bersama bagaimana memainkan atau membunyikan alat musik tiup ini yang disebut dengan seruling atau suling. Adik-adik, di sini ada dua buah suling, yang satu terbuat dari bambu dan yang satu terbuat dari pipa, tapi dua-duanya punya nada dasar yang sama, yaitu D sama dengan Do. Kita tes ya, apakah betul-betul seruling ini atau suling ini nada dasarnya D sama dengan Do. Untuk mengukur ketepatan nada pada suling ini, kita membutuhkan bantuan. Kita bisa menggunakan yang dikenal dengan istilah stem fluid. Teman-teman bisa download di Play Store. Nama aplikasinya Pitch Pipe. Ini alatnya atau ini aplikasinya. Lebih dikenal dengan istilah stem fluid. Nah, kita bunyikan D, apakah benar suling ini bernada dasar D sama dengan Do. Do. Kita bunyikan sulingnya, apakah dia bunyinya D sama dengan Do. Ya, sudah tepat. Nadanya adalah D sama dengan Do. Kita tes juga ini, apakah ini D sama dengan Do. Keduanya bernada dasar D sama dengan Do. Nah, sekarang kita belajar bersama memainkan seruling atau suling ini. Pertama-tama untuk belajar suling, kita jangan terburu-buru untuk belajar tangga nada atau solmisasi. Yang paling pertama untuk kita pelajari adalah bagaimana meniup seruling ini agar bunyinya maksimal atau bunyinya baik, supaya kita dapat memainkan suling ini dengan baik. Pertama-tama adalah cara tiup. Adik-adik bisa mulai dengan meletakkan bibir yang tepat pada lubang tiup supaya bunyinya maksimal atau baik. Cari posisi yang baik, cari posisi yang benar untuk menghasilkan bunyi yang maksimal seperti ini. Nah, ada kebiasaan ketika kita baru belajar suling, ada cara tiup yang kurang tepat, yang seperti ini. Itu cara tiup yang melelahkan dan bisa jadinya menjenuhkan atau membosankan bermain seruling. Cara tiup yang benar adalah usahakan semua udara yang keluar dari mulut atau dari bibir masuk ke dalam lubang tiup seperti ini. Untuk mengetahui apakah udara masuk semua ke dalam lubang tiup, kita bisa menggunakan tangan dan merasakan udara yang tidak masuk dalam lubang tiup seperti ini. Bedakan dengan ini. Itu terlalu banyak udara yang keluar dan sekali lagi itu bisa membuat kita jadinya lelah atau jadinya membosankan belajar main suling. Posisi bibir seperti ini. Dia agak renggang, bukan dimonyongkan ya, tapi dia agak renggang seperti ini supaya ini bisa untuk lubang tiup berada tepat di bibir bagian bawah. Posisinya seperti ini.
Jadi cara mengeluarkan udara seperti ini. Bukan seperti meniup ke dalam pipa, tetapi dia dibuka sedikit saja supaya udara yang keluar tidak terlalu boros atau tidak terlalu banyak yang tidak masuk ke dalam lubang tiup. Sekali lagi perhatikan seperti ini. Jadi bibir di sini tepat di lubang tiup bagian pinggiran di sini. Lama kelamaan kita makin terbiasa. Yang jelas adik-adik atau kita semua belajar dulu memaksimalkan bunyi pada lubang tiup ini supaya menyenangkan belajar main suling. Ya, belajarlah meniup dengan pola seperti itu. Tut 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 tut. Kalau sudah maksimal bunyinya dan napas tidak terlalu banyak keluar, berarti itu sudah makin benar. Oke. Itu tahap pertama. Yang kedua, kita akan belajar melihat tangga nada atau mempelajari tangga nada yang ada pada suling. Pada umumnya seruling itu punya lubang ada 7 dengan lubang tiup. 6 ini merupakan lubang untuk membunyikan nada demi nada. Di tutor yang sudah dibagikan di beberapa grup, di sini sudah lengkap di mana letak do, di mana letak re, dan seterusnya. Tapi melalui tutor saat ini saya akan memperlihatkan lagi. Ketika ditutup semua lubang ditutup kecuali lubang tiup, itu adalah do. Ya, do sedang. Do. Kemudian ketika dibuka bagian bawah seperti yang ada di tutor, ini re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita bisa kesulitan ketika membunyikan nada si karena semua lubang sebaiknya terbuka. Karena kalau ada yang tertutup bisa bunyinya bukan si tapi nada yang lain. Kita kerepotan karena jari akan terangkat dengan demikian, menahan beban suling itu bisa agak kerepotan. Kita bisa memilih dengan cara seperti ini. Atau kalau memang tidak bisa dengan cara seperti ini, boleh buat kita tutup lubang kelima dengan cara seperti ini, seperti yang ada di tutor. Jadi ini bisa tetap bunyi si, baru do, si bisa, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Nah, kita bunyikan dengan meniup seruling ini. Ya, ketika kita meniup dan membunyikan si sedikit agak tertolong karena suling dirapatkan masuk ke bagian bibir kita. Jadi beban bisa ditahan dengan menekan masuk seperti ini. Beban suling ditahan oleh tekanan yang masuk seperti ini. Jadi kita bisa melepas semua lubang seperti ini. Kita ulang lagi ya. Nah, setelah belajar tangga nada,
do re mi fa sol la si do, belajar lagi nada-nada yang lain, misalnya do mi sol do, ya. Belajar lompatan-lompatan nada supaya menolong kita untuk mengingat letak nada setiap lubang yang ada di seruling ini. Atau kita belajar membuka lagu yang ada notnya, kita ikuti sesuai dengan iramanya. Nah, misalnya yang ada di tutor seperti ini. Nah, setelah makin lancar, ulangi terus-menerus supaya jari-jari kita makin terbiasa, makin makin tahu lompatan-lompatan nada ketika kita membunyikan not yang ada pada setiap lagu. Ya, jadi butuhkan kebiasaan, semakin dibiasakan tangan kita semakin mahir pula. Seterusnya kita akan belajar membunyikan atau menyanyikan not yang ada pada Mazmur Etnik 91. Kamu mau puang tu pentilindunganku. Ada notnya mi, mi, do, re, mi, do, re, do, re, mi, dan seterusnya. Kita bunyikan melalui suling. Itu notnya ada tadi kesalahan not, saya ulangi. Nah, lagu ini bisa dikanon kalau kita ada beberapa orang yang memainkan suling. Jadi orang pertama masuk di baris pertama, orang kedua masuk di setelah orang pertama membunyikan baris pertama melanjutkan ke baris kedua, kemudian orang kedua masuk lagi di baris pertama. Jadi kedengarannya harmoni karena lagu ini memang bisa untuk dikanon. Itu lagu pertama yang ada di tutor yang dibagikan, yang akan nanti kita bunyikan bersama-sama di jambore. Lagu yang kedua, Marendeng Marampa. Itu lagu Marendeng Marampa. Notnya ada di panduannya. Lagu yang ketiga, Indeko Sang Mane. Di lembaran yang dibagikan itu ada 3 suara. Ada soprannya, ada suara duanya, dan ada suara 3 atau alto dan tenor.
Saya akan bunyikan soprannya. Itu soprannya. Ada la di baris terakhir. Suling ini kesulitan mendapatkan nada la karena kita berada di oktav paling rendah. Jadi itu kesulitannya kalau kita mengambil nada di oktav paling rendah. Untuk tenor dan altonya, setelah adik-adik atau kita semua sudah mahir di soprannya, boleh belajar mempelajari suara duanya dan suara tiganya, atau not kedua dan not ketiganya. Ya, demikian tutor belajar seruling dari saya. Semoga adik-adik terbantu atau tertolong dengan tutor ini. Adik-adik bisa belajar lagi, ada banyak channel di YouTube yang mengajarkan bagaimana belajar suling. Ya, tutor ini sederhana saja, kiranya menolong kita semua, khususnya peserta jambore, entah itu anak-anak kita juga pendamping, kalau bisa belajar juga suling supaya nanti di jambore kita bersama-sama membunyikan suling massal. Ya. Terima kasih, selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.